Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam rumah kita? Tentunya banyak sekali yang bisa kita kerjakan di dalam rumah kita, terutama di saat corona seperti ini, yang kita sangat dianjurkan untuk berada di dalam rumah-rumah kita, tidak keluar dari rumah kecuali memang ada keperluan yang mendesak. Maka sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam memperhitungkan, mencatat amal-amal yang dikerjakan oleh anak-anak Adam itu tidak dilihat dari di mana dia melakukannya, tapi yang menjadi penilaian adalah karena apa dia melakukannya. Yang menjadi besar kecil sebuah amal yang dilakukan oleh manusia, yaitu dasar dia melakukan amalan tersebut. Maka pada kesempatan hari ini kita coba mentadaburi amal-amal kita yang telah lalu. Apakah selama ini kita beramal karena pujian manusia, karena sanjungan manusia? Apakah ini yang membuat kita bersemangat di dalam beramal? Atau sebaliknya, apakah celaan manusia, apakah cercaan manusia yang membuat kita menghentikan amal-amal yang kita lakukan? Apakah pengetahuan manusia yang membuat kita beramal? Apakah ketidakpengetahuan manusia yang membuat kita berhenti beramal? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati yang jujur, karena kelak nanti di hari kiamat Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, saya tidak membutuhkan sekutu. Siapa saja di antara kita beramal yang landasan amalnya disertai dengan Allah yang lainnya, maka Allah tidak membutuhkan orang yang beramal tersebut. Allah akan meninggalkan orang yang beramal tersebut, dan amal yang dikerjakan pun tidak diberikan ganjaran atau pahala nanti di hari kiamat. Dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, atau dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW fima ma'na, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kelak nanti di hari kiamat kepada sebagian manusia yang mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak baik di dalam hati mereka. Allah akan berkata, "Ilhabu ila alladziina kuntum ta'maluna bihi fid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat, pergilah kalian semua wahai orang-orang yang beramal karena selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian mencari orang-orang yang menyebabkan kalian beramal. Mintalah kepada mereka ganjaran pada hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memberikan ganjaran dari amal yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini jika amal tersebut tidak mengharapkan wajahnya Allah Jalla dzikruhu Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa-masa corona bukanlah masa-masa kita menghentikan amal,
Bahkan masa-masa corona ketika kita di rumah adalah masa-masa kita di mana kita belajar untuk ikhlas dalam beramal. Karena wallahi ketika di masa-masa corona di dalam rumah tidak ada yang mengetahui amal kita kecuali seisi rumah kita. Belajarlah ikhlas di dalam rumah, tetaplah beramal, tetaplah melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana kita melakukan ketaatan-ketaatan di luar rumah kita. Tidak lain dan tidak bukan yang menghalangi, yang menghambat kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan di dalam rumah kita adalah bisikan syaitan. Maka hendaknya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan bisikan syaitan. Karena syaitan ingin menghentikan amal kita di dalam rumah kita. Syaitan tidak ingin kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di dalam rumah kita. Kita masih tetap bisa melakukan berbagai macam amal saleh di dalam rumah kita. Adzan berkumandang, kita masih bisa menjawabnya, menjawab seruan muadzin. Kemudian kita masih bisa berdoa setelah adzan dikumandangkan, dan kita pun masih bisa berdoa antara adzan dan iqamah yang kita tegakkan dalam rumah kita. Kita pun masih bisa melakukan sholat berjamaah di dalam rumah kita bersama keluarga kita masing-masing. Kita pun masih bisa menyelesaikan bacaan Quran kita. Kita pun masih bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran kita. Kita pun masih bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah lainnya di dalam rumah kita. Pertanyaan besar buat kita, apa yang membuat kita berhenti beramal? Apakah yang membuat kita berhenti beramal adalah karena amal yang kita lakukan di dalam rumah tidak diketahui oleh orang-orang yang ada yang berada di luar rumah kita? Apakah kita menghentikan amal kita karena tidak adanya pujian, tidak adanya sanjungan atas amal di dalam rumah yang kita lakukan? Apakah yang membuat kita menghentikan amal-amal kita di dalam rumah adalah karena kita mengikuti bisikan syaitan yang menginginkan kita berhenti beramal? La wallahi ikhwan, lawan, mujahadah, perjuangkanlah diri kita. Syaitan ingin menghentikan kita beramal di dalam rumah. Wallahi, jangan ada satu amal yang kita kerjakan, berusahalah untuk mengusahakan jangan sampai ada satu amal pun yang kita kerjakan bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh amal yang kita lakukan mengharapkan wajahnya Allah Jalla dzikruhu Subhanahu wa taala. Dan amal di dalam rumah kita bisa jadi dan boleh jadi amal yang ada di dalam rumah kita lah yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga, diampuni dari dosa-dosa kita, dilindungi dari api neraka. Amal yang tidak tampak, tidak terlihat oleh manusia, bisa jadi amal di dalam rumah kita adalah amal yang paling besar pahalanya daripada amal yang kita lakukan di luar sana. Boleh jadi amal yang paling ikhlas yang kita lakukan adalah amal-amal yang berada di dalam rumah kita. Boleh jadi tidak ada keikhlasan dalam diri kita ketika kita beramal di luar rumah sana. Boleh jadi setiap amal yang kita lakukan di luar sana tercampur dengan riya dan sum'ah, kecuali amal-amal yang ada di dalam rumah kita. Masya Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, tetaplah beramal di dalam rumah kita. Meskipun kita berada di dalam rumah kita, tetaplah merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa bersyukur dengan apapun keadaan yang sedang mereka hadapi. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah, perjuangkanlah diri kita masing-masing, lanjutkanlah amal kita, berusahalah untuk belajar ikhlas di dalam rumah kita. Kata para ulama di dalam mendefinisikan ikhlas, al-ikhlasu dawamun nadhar ila Allah wa nisyanu ru'yatin nas. Ikhlas yaitu seseorang senantiasa perhatiannya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Baik amal di dalam rumahnya yang tidak terlihat, tidak tampak oleh manusia, maupun amal di luar rumahnya yang terlihat ataupun tampak oleh manusia. Maka fokusnya adalah apakah Allah menerima amalnya atau tidak. Binisyani ru'yatin nas, dan melupakan atau tidak menantikan atau tidak peduli dengan komentar atau pandangan dari manusia.
Yang pasti kita sama-sama mengetahui tidak ada amal yang kita lakukan pasti akan dikomentari oleh manusia. Pasti akan mendapatkan komentar positif dan juga komentar negatif. Bukan itu yang membuat kita tambah semangat beramal, atau bukan itu juga yang membuat kita berhenti beramal. Belajarlah ikhlas di dalam rumah kita, kerjakanlah apapun yang bisa kita kerjakan dari amal soleh di dalam rumah kita. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan di dalam rumah adalah kebaikan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, perjuangkan diri kita masing-masing, beramal di dalam rumah kita masing-masing. Wassallallahu alaihi. Dan jangan lupa minta tolong, yang terpenting adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.